Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini kita ngebahas perjalanan XAU seminggu ke depan ya. Langsung aja nggak perlu panjang lebar. Untuk perjalanan minggu lalu sebenarnya kalau kita ngelihat ya lumayan bolak-balik kayak gitu ya. Sampai gue juga malas sebenarnya bikin video karena ya sebenarnya dia ngejaga range doang sih. Ini kalau kita perhatiin sebenarnya pergerakan minggu lalu tuh kira-kira kayak gini ya. Nih. Ya kalau misalnya digedein sebenarnya kalau ada yang juga narik pattern gitu ya, ini kayak pattern megaphone gitu gak sih, yang makin lama dia makin lebar gitu perjalanannya, dari begitu aja nih, dari sini ke sini ke sini bolak-balik aja terus gitu sampai akhirnya kemarin malam dibablas ke atas kayak gitu. Nih kan patternnya pecah gitu. Kalau gue bilang ya tinggal nunggu nih mau pecah atas sama pecah bawah kayak gitu, dan ternyata pecah ke atas. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngelihat sedikit dari jauh, agak jauh, perjalanan gold itu sebenarnya masih dalam channeling downtrendnya ya. Kalau suka pakai pattern apa namanya kalian pakai trend line ya, dia masih bergerak turun sebenarnya. Dan kalau perhatiin ini satu candle rejection di sini, candle rejection di sini, dan kemarin tepat di trend line ini juga di reject gitu. Sama ini juga di sini reject. Tapi ada juga yang probably poin yang lumayan noted ya. Kenapa sih kemarin hanya rejectnya di 2015 di sini kan? Ini 2015 kan. Ini adalah nih di sini 2016. Oke, 2016 2015 lah ya. Nih paling bottom gitu kemarin. Kita mau ingat lagi bahwa di beberapa video sebelumnya gue sempat nyebut bahwa ketika kita berhasil break 2015 maka akan ke bawah gitu. Dan ini nih sebetulnya areanya kan. Ini nih candle ini nih. Dia candle break 2015 di sini, ya kan? Lanjut bawah kayak gitu. Tapi artinya apa? Ketika sekarang dia 2015 ditembus lagi ke atas, 2015 ini menjadi area yang sangat penting. Rejection quote ada di sini. Kalau kita tanda ini 2015, mungkin di sini ya. Nih, kita perhatiin nih. Kalau sampai beberapa area ke belakang deh. Ini 2015 sampai mungkin kita kecilin dikit, mungkin di sini nih 2022. Oke. Ini menjadi area yang bolak-balik menjadi area pantulan kuat di sini. Ya. Ini satu, ya kan? Dia coba tembus nggak tembus, dia berhasil tembus. Lagi lanjut ke bawah, dia mantul ke sini, dia reject lagi, dia tembus ke bawah. Di sini juga dia tembus ke atas, dipantul lagi di sini, ya kan? Di sini dipantul lagi, dijebol, dibantul lagi ke atas, nih balik-balik ke sini. Di sini, kemudian di sini juga nih bablas ke bawah, nih balik lagi ke atas. Dia mantul, dia ke atas lagi gitu. Jadi 2015-2017 ini area penting yang perlu kita perhatikan sebagai area utama kita untuk melihat kemana pergerakan gold selanjutnya. Oke. Dari sisi sini sih gue masih ngelihat potensi masih tetap ke bawah. Hanya seberapa tinggi kenaikannya itu yang bisa menjadi perhatian kita, ya nggak sih? Kalau kita langsung buru-buru sell lumayan ketarik gitu ya. Dari area paling bawah sini 886, semoga nggak ada yang pas di sini FOMO ya, kemudian dia sell kayak gitu. Karena dari hari Jumat kemarin, hari Jumat minggu lalunya itu udah mulai dibawa ke atas nih. Jadi perjalanan ke atas itu kan sebenarnya udah mulai dari Jumatnya ya, yang dia ngasih candle ini bablasan sini. Kemudian hari Senin dia naik, ya bolak-balik. Di Jumatnya di bablas ke atas lagi. Sempat dia mulai arah ke area HSH week-nya, tapi kemudian di bablas ke atas malam-malam karena katanya ada perang. Tembak-tembakan lagi, biasa narasi itu, oke? Kalau gua ngelihat secara teknikal ya, kita masih bisa pantau area di sini. Ini kan ini adalah candle di CPI kemarin nih, yang dia menyisakan fair value gap gede. Oke. Kalau kita nariknya di sini, tapi area yang di sini udah ketutup, ini udah ketutup. Jadi kalau kita mau kerucutin dikit, dia bisa sampai di area sini ya. Nih. Area di sini yang dimana kita bisa marking dulu areanya di sini. Ini adalah 2053. Kemudian ini adalah berapa? 2044. Oke, 2044. Kalau misalnya ada yang mungkin nganggap ini adalah area base ya di sini, berarti kita bisa marking sampai area di sini 2056 gitu. Nanti kita lihat kira-kira angka apakah area-area ini akan menjadi area-area yang menarik kayak gitu.
Sedangkan kalau misalnya kita ngeliat lagi nih masih ada nih sedikit area fair value gap kecil yang ada di area sini ya. Nih ada di sini di H4 ini kita pakai di sini, oke. Dan ini bisa menjadi area pantauan juga. Berapa ini? Ada 2072 sampai 2078. Oke. Setelah itu kita bisa pantau area di sini. Area di sini. Oke. Yang mana ini merupakan area di sini adalah 2084 sampai 2088 gitu. Ini menjadi area-area yang ada di atas yang mungkin akan dikejar. Tapi kalau misalnya kita ngelihat di area bawah, of course masih banyak. Menurut gue tetap 2015 dan 2017 mungkin ya. Itu menjadi area yang kunci. Sini. Jadi area kunci 2015 sampai 2019 itu menjadi area kunci untuk bisa buat makin 2022 aja deh. 2020 ini menjadi area kunci penurunan gold. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sini ya, kita punya patokan ada di area sini juga 2004 sampai di sini. Ini menurut gue juga bisa dipantau 2004 sampai 1997. Oke. Kemudian 98, area mana lagi yang bisa kita lihat? Oh ya, area di sini 1978. Oke. Ini masih menjadi area 1984 ya sampai 1978 gitu. Kembali ini area yang kita akan coba untuk lihat apakah area ini akan dikunjungi lagi. Oke. Di sini 1984 sampai di sini mungkin area 1978, atau kalau mau kita sedikit panjangin bisa sampai sini ya. Ini area 1975. Gua bisa marking sampai 19 segini deh, sampai bawah 1973. Gitu. Ini area yang menarik untuk kita pantau dari sisi poin-poin perjalanan gold. Tapi kalau kita cocokin dengan Kopta, oke. Buat kalian yang belum tahu Kopta itu apa, kalian bisa mampir ke YouTube gua, cek di playlist. Ini ada penjelasan tentang bagaimana cara kita melihat hukum keseimbangan setiap pair forex, gold, komoditas. Kemudian juga kita bisa aplikasikan. Ada faktor yang bisa menjadi consideration kita adalah faktor timing gitu. Jadi kita bisa mulai baca faktor timingnya. Kalau saat ini kita ini ada di Februari ya. Februari yang hukum jikanya down. Ini kalian pasti udah mulai bosen gue ngomong ini. Tapi kita ada di minggu terakhir. Betul ya? Ini minggu terakhir dari Februari. Jadi harusnya ini adalah timing target. Timing target month-nya. Yang harusnya ke bawah. Ke bawah. Oke, tapi karena kalau kita perhatikan month itu udah terbentuk new low ya. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan kenapa akhirnya area dia naik lagi ke atas kayak gitu. Tapi kita masih dalam timing target month. Oke. Dalam timing target month week besok itu kita akan lihat dia hukum jikanya up ya. Hukum jikanya up. Hukum jikanya up gitu. Kemudian dari sisi Februari sendiri kita masih bisa lihat bahwa Februari ini masih menjadi timing untuk timing kakak-kakaknya. Ini di sini timing busur target quarter ya, karena dia udah di belas semangka, jadi udah masuk transisi target quarter yang hukum jikanya up. Tapi juga masih ada busur semester dan yearly yang hukum yang arahnya ke bawah, arah ke bawah. Oke. Ini adalah timing, secara timing. Jadi kita perlu pahamin juga secara timing itu sekarang posisi gold lagi ada di mana. Oke, kita cek. Kalau misalnya dari sisi D1, oke. Posisi gold saat ini dia itu sudah kena area pivot semester, udah dikunjungi 1999 2000. Oke. Kemudian di pivot quarter juga udah kena. Jadi kalau kemarin kita ini di minggu berapa? Minggu lalu ya. Di 14 Februari itu pas tengah-tengahnya transisi pivot quarternya kena
kayak gitu, pivot quarter kena. Jadi makanya ketika sekarang udah masuk transisi timing target quarter gitu kan ya, dia mulai gerak ke atas gitu karena timing target quarter juga lagi mengerjakan tugasnya. Tapi yang kita belum tentu adalah pivot yearly gitu, karena kita masih dalam timing busur yearly-nya juga. Bisa jadi kalau asumsi gua, kita bisa membuat skenario bahwa quarter akan menjalankan tugasnya karena timing busur semester udah masuk dalam area busurnya, tapi timing busur yearly juga ini masih ada sampai semester 1 gitu. Jadi masih ada cukup waktu untuk gold itu bisa jalan-jalan naik ke atas sebelum dia nyentuh pivot yearly-nya gitu. Sebenarnya technically akan lebih bagus kalau misalnya pivot yearly itu udah disentuh duluan gitu sebagai area sungkem dulu. Tapi ketika kita ngelihat sekarang, karena ada perbedaan antara quarter, dia udah mulai nugas target tugasnya, makanya ada kemungkinan dia akan kejar atas dulu. Kayak gitu. Kalau kita perhatiin di minggu lalu sendiri, ini ada, gue selalu coba marking untuk area new week opening gap ya. Dan kita lihat nih area, nih hari Senin tanggal 19, dia kunjungin area sini, kemudian Selasanya dia naikin ke atas, new week opening gap dikunjungi, bolak-balik di area new week opening gap yang dia sebenarnya banyak banget di sini. Kalian perhatiin, ini ada Februari, kemudian 12 Februari, 22 Januari juga. Dia sampai akhirnya terakhir dia kunjungi lagi di area sini di 3 Februari ya. Di sini dikunjungi, kemudian dia reject. Yang juga berhubungan berdekatan dengan R1 weekly ya gitu. Secara pergerakan lumayan bullish untuk minggu lalu, sehingga dengan pergerakan yang bullish ini kita bisa expect minggu depan itu pasti confirm up lah kayak gitu ya, dengan berbagai macam opening gap yang akan terjadi di awal minggu. Tapi menurut gua kemungkinannya pasti up besar sekali kayak gitu. Kalau kita perhatiin dia sempat S1 weekly juga, S1 weekly ya, pivot weekly nggak disentuh. Ya pivot weekly nggak disentuh, jadi dia cuma main-main di atas karena benar-benar bullish banget minggu lalu. Oke. Untuk target sendiri, jadi kalau kita udah ngelihat kayak begini, yang bisa kita lihat sekarang adalah bagaimana simulasi jika dilakukan perhitungan secara skenario apa yang mau kita buat untuk minggu depan. Oke, berdasarkan tabel RPS Skopta yang biasa kita lakukan gitu. Ini kita lihat di sini, gua udah biasa usaha simulasikan. Ini tabel yang ada di awal. Oke, ini adalah pergerakan harga closing market di hari Jumat kemarin. Di sini kita bisa ngelihat harga sekarang 2035,23, ini closing minggunya. Kalau kita perhatikan di sini dengan kondisi harga open nggak ada opening gap ya, idealnya seperti ini. Kita ngelihat weeknya atas, day-nya atas. Jadi gerakannya normal gitu. Dan di sini daily langsung up karena pergerakan bullish yang kemarin hari Jumat ke Seninnya definitely pasti up. Jadi di timing di hari Senin, di mana itu adalah timingnya busur weekly, kelihatan di sini bahwa daily-nya up. Probably dia akan coba ngejar atas dulu. Ini yang mungkin terjadi kayak minggu lalu kayak gitu, di mana pergerakannya langsung cepat ke atas gitu. Kalau kita lihat di RPS-nya, area pivot weekly, daily dan weekly itu dekatan 2030 dan 2027 ya kan. Kemudian untuk resistennya yang kita bisa lihatin ini lucu banget. R1 daily 2044, 2045 mirip ya R1 daily dan weekly-nya. Kemudian R2 daily-nya 2056, R2 weekly-nya 2059. Kemudian R3 weekly-nya juga berdekatan ya. Ini rata-rata kalau kita perhatiin tadi ini angka-angka yang udah kita marking, ternyata sejalan banget gitu. Ya enggak sih? Nih. Lihatin 2044, 2055, 2053, 2007, 2084. Ini lihat ini persis banget ini seperti area yang kita marking di sini. Oke, jadi kalau misalnya dia besok mau langsung kejar atas, ya hati-hati guys. Kayak gitu, karena kelihatannya emang dia mau ngejar atas. Dan kalau kita perhatiin ini R4 daily, ini berdekatan dengan R1 monthly. Gitu, karena month itu udah down secara low-nya udah kebentuk di sini, low now-nya month ya. 184, sedangkan low before 2001. Nah, kalau kita ngelihat dengan posisi month yang down ini, kita kan ada posisi S1-nya itu ada 2010 ya, jadi udah 12 ke bawah nih gitu. Jadi tinggal kalau kita perhatiin high now-nya month itu di 2065 ya kan. Mungkin dia mau kejar atasnya. Bisa jadi kemungkinan Februarinya itu bisa breakdown karena ada kemungkinan ini R1-nya ditembus. Kalau 2078 ditembus. 2078 berarti seiringan dengan R3 weekly ya. Kayak gitu. Karena week yang lalu kan
anomali up, ya kan? Kita ngeliat anomali up kayak gitu. Jadi ya week ini mungkin kalau sampai R3 weekly yang ya lumayan jauh juga, tapi bukan tidak mungkin gitu, bisa aja. Apalagi sekarang lagi ramai lagi nih narasi-narasi perang, ya kan? Itu juga biasa membantu lah kayak gitu. Oke. Tapi kita punya skenario lain gitu. Kalau XAUUSD dengan posisinya sekarang dia dengan idealnya 23.523 aja, ini posisinya udah up ya. Jadi gue nggak punya skenario ketika dia open gap up lagi. Artinya kalau gue open gap up ke atas di hari Senin besok, ya definitely pasti udah kejar atas kayak gitu. Jadi kalian bisa langsung buy. Tapi kalau misalnya dia open gap down, oke, kita bisa simulasikan kalau dia turun ke 2030,2, ini mulai terjadi perubahan di RPS-nya ya. Week-nya atas bawah-bawah, day-nya juga atas bawah-bawah gitu. Jadi di sini ya kita bisa lihat area pantulan 2041 yang mungkin akan dikunjungin lagi. Jadi ini masih mirip-mirip area weekly dan daily-nya untuk besok. Oke. Hari openingnya. Lihat S1 daily 2015, S1 weekly di 2008 kayak gitu. Ini balik lagi ke area S1 month ya gitu. Oh ini belum diupdate ya, tapi kira-kira angkanya nggak banyak akan berubah. Kita perhatiin di sininya aja gitu. Oke. Untuk minggu depan sendiri kita ngelihat hari Senin ini malamnya pas US ini ada new home sales berita. Tumben banget ya, hari Senin itu biasanya nggak ada berita, tapi lucu ini kenapa ada berita di hari Senin. Tapi kemudian hari Selasa kita ada CB Consumer Confidence. Kalau kita ngelihat di sini confidence-nya turun, berarti ini negatif buat USD. Sedangkan kalau ini penjual rumah naik, artinya bagus buat USD. Berarti ini plus buat USD XY, jelek buat gold. Kemudian di sini ini bagus buat gold untuk naik. Kemudian di hari Rabu ini ada GDP quarter on quarter 4 di forecast turun, berarti jelek buat USD. Kemudian ada Core PCE Index, di sini ngelihat bahwa Core PCE Indexnya 0,4, berarti dia naik. Initial Jobless Claim ada lagi di sini, oke. Kemudian ada Chicago PMI. Kemudian di hari Jumat ada Manufacturing PMI, di sini di expect bagus buat USD. Kemudian ISM Manufacturing PMI di expect sama kayak gitu. Jadi sepanjang minggu hampir setiap hari ada berita-berita besar. Itu juga artinya di akhir penutupan bulan ini ya kan, menjadi timing HSH monthly juga. Jadi menurut gua teman-teman bisa berhati-hati, jangan terlalu geragas. Kalau punya posisi, dipilih area mana yang benar-benar strategis untuk kalian entry. Jangan sampai geragas-geragas sampai akhirnya bingung gitu ya. Dan kemudian terakhir gue pengen bilang jangan lupa untuk mampir ke YouTube gue, karena di sini ya gue banyak bagiin pandangan gue untuk market yang gak selalu benar, tapi hopefully bisa membantu kalian untuk melihat dan terutama membaca timingnya supaya nggak kecelek gitu. Karena gold ini lagi main tipu-tipu gitu kalau kita perhatiin ya. DXY belum kemana-mana, tapi kelihatannya sih kalau pandangan gue DXY masih akan naik lagi ke atas. Cuman kemarin dibuat sideways aja, tapi goldnya malah lari gitu. Jadi gold teman tricky, berhati-hatilah. Jangan lupa di like juga, komen kira-kira gimana perjalanan atau kepusingan kalian seminggu kemarin atau enggak minggu depan, kira-kira harapan kalian apa. Dan di share, jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.